الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وعترته وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Al-Habib Ali bin Yahya dari desa Jajaran Kulon, sama pula saking desa Jajaran Kulon. Cuma nasab beliau mah tinggi, nasibnya pula makanya. Yang saya hormati Al-Habib Faisal bin Arfan. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Agus Nanang Hafiz. Sahabat saya sebagai Ketua Jamaiyah Raudatul Muta'allimin, sahabat Darto. Atau Allah Bakoan, ini sahabat saya pada waktu MTS Negeri Loh Bener. Ketua Panitia Maulid Nabi Al-Mukarram Kiai Haji Basuni, Jamaah Rifaiyah Nahdiyin Nahdiyah, Muslimin Muslimat, Ansur Banser, enggak baca ini. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Saya doakan yang hadir di tempat ini dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diluaskan rezekinya, dilunaskan hutangnya. Amin, masih kenceng banget. Diselamatkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, fitnah, penyakit dan virus corona. Dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, selamat dari siksa kubur, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Pangapunten Kiai Habaib, kula boten niat ceramah ini ya. Selengkap kabeh. Ya kula mah tambahan mawon. Diterangkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Di situ dijelaskan, barang siapa yang mengumpulkan umat, ayo pada muludan, ayo pada marhabanan, ayo pada dibaan, simtaduroran, lalu kemudian menyediakan panganan dan minuman, maka besok nanti di akhirat akan dibangkitkan di barisan pertama bersama para nabi. Alhamdulillah.
Kedua, barang siapa yang menyumbang uang, nyumbang panganan, nyumbang inuman kanggo acara Maulid Nabi, maka mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya para sahabat yang mati syahid ketika perang Badar. Alhamdulillah. Nyumbang buatan Pak. Ketiga, barang siapa yang hadir kemudian makan dan minum yang telah disediakan panitia muludan, beli nyumbang apa-apa, nyumbang duit beli, nyumbang panganan beli, nyumbang minuman beli, tapi andon mangan lan minum sing wis disediakan ning panitia muludan, maka dosa-dosanya diampura dening Allah. Amin. Enak ya nomor 3. Sama ongkong dan menikahnya ngebeli hutan katanya. Dimasukkan ke dalam hatinya 1000 cahaya dan rahmat, dan disembuhkan dari 1000 penyakit hati. Amin amin ya rabbal. Milih nomor 1, nomor 2 apa nomor 3 Bapak Ibu? Nomor 1 termasuk yang pertama nomor 3. Iya, habis langsung capek. Sing beli bagus, sing ora memperingati Maulid Nabi. Itu pertama. Rajam Muzaffar Bari. Siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Siapa yang pertama kali merayakan, memperingati, bersyukur atas kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan, muhaddits Haramain, beliau itu luar biasa. Yang pertama kali merayakan, memperingati Maulid Nabi yaitu Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Buktinya apa? Setiap hari Senin beliau puasa karena Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Nah itu pertanyaan mani, siapa yang merayakan Maulid Nabi secara besar-besaran, bukan dengan puasa saja? Siapa yang merayakan acara Maulid Nabi secara besar-besaran? Namanya Raja Muzaffar Abi Sa'id Kaukabili di kota Arbil, atau dibaca Irbil, sekarang Irak. Beliau itu luar biasa Pak, raja. Setiap Maulid Nabi beliau itu bersedekah 5.000 ekor kambing panggang. Coba kuwinen ayam makanan enak ini. Banyak ya Habib ya. 5.000 ekor kambing panggang. Wah, enak. Terus apa maning? 10.000 ekor ayam. 10.000 Pak. 100.000 nampan. Nampannya bilang 100.000. Dan 30.000 piring kue. 300.000 dinar uangnya. Menyediakan rumah-rumah penampungan karena beliau memanggil ke seluruh penjuru dunia. Nyumbangnya 100.000 dinar. Dinar gini Pak, 2 rupiah.
Beli kampu aja 1.000 rupiah. Oh lihat Pak, namu balik dan beli 5.000 ekor kambing panggang, 10.000 ekor ayam, 1.000 nampan, 30.000 piring kue, 300.000 dinar, 1.000 nang penampungan dan lain-lain sebagainya. Masya Allah. Raja Muzaffar Abi Sa'id Kaukaburi radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau wali, Pak. Wali itu ya aweyan. Langkat ceritanya wali. Tokoh pendiri tarekat Syadzuliyah di Indonesia, Syadziliyah, Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzuli. Beliau itu punya santri 600, Pak. Digawekna umah kabeh santrine. Dipai perlengkapan mangane, nginume, jajane. Ya wali, ya sugi, ya aweyan. Barang pula dudu wali melarat medit. Pengen yang masyaallah mesti ya. Balik maning dari kesimpulannya cari Kiai Agus Nanang Hafid arane. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadle Allah lan dengan rahmatnya Allah. Siapa fadlullah, siapa rahmatullah? Ya langkamani Kanjeng Nabi. Fabidzalika, maka dengan sebab itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, harus senang, harus pesta, penuh sukacita, aja merengut, aja golek dalil sing soheh. Tidak butuh dalil untuk merayakan maulid Nabi, Pak. Karena nabinya pun tidak bersyarat mencintai kita. Ngapain cari dalil? Wong dalile lagi tegal gupuk. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Perlahan-lahan ngaji dia lagi seneng. Wong pinter-pinter kalau keterang diterangkan di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah Sayyidi Syekh Ahmad Al-Hashimi radhiyallahu anhu wa ardhah. Dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, adibu auladakum ala salasi khisalin, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Tugasnya wong tua, tapi ning kono makane auladakum, anake sapa bae, lamun anak kandung ku apa ibnun, kin anake sapa bae, anake dewek, anak santri, anak pelajar, tugasnya wong tua, tugasnya guru, tugasnya ustaz. Indikator keberhasilannya manakala ustaz, guru, kiai mendidik anaknya dengan 3 perkara. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, mencintai nabimu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 disiplin ilmu, dikurangi guyonane bin wong pinter-pinter kabeh. Ngaji daging kabeh gini ya Pak. Iya. Ada 3 disiplin ilmu untuk mengenal Rasul. Kenapa harus mengenal? Karena tak kenal maka tak cinta. Sedangkan baginda Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu. Imannya belum sempurna, Pak. Imannya pula panjenengan kami, sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Iya. Terbaik ya, mangga mending gini. Iya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada 3 disiplin ilmu supaya kita mengenal Rasulullah. Kenapa kita harus mengenal Rasulullah? Supaya kita bisa mencintai Rasulullah. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena iman kita tidak sempurna kalau kecintaan kepada Rasulullah masih dikalahkan kepada cinta-cinta yang lainnya. Maka Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, kedua orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Betul pula pada tangga demen nih Pak, nih anaknya sampean dari Kanjeng Nabi boleh berarti demennya. Anak lamun upaya yang anak mageling kayak apa itu ya Quran sih. Demen nih Pak, demen Kanjeng Nabi apa lebih demen istrinya sampean Pak? Yang mana Nabi kalau istrinya? Iya. Terbagi sempurna begini mana gula. Maka supaya demen ikannya kudu sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Tidak mungkin Pak kita cinta kepada Rasulullah kalau belum kenal. Amlam ya'rifu rasulahu fa'ulahu mungkirun. Apakah mereka tidak mengenal Rasulnya, Rasul mereka, sehingga mereka ingkar? Berarti keingkaran kepada ajaran Rasulullah karena mereka tidak mengenal secara keseluruhan. Maka ada 3 disiplin ilmu supaya kita mengenal lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disiplin ilmunya namanya ilmu sirah. Sirah siapa? Perjalanan dari awal kelahirannya sampai Rasulullah intiqal ila rafiqil a'la, meninggal dunia. Sok mangga dibaca kitab anak kitab Al-Barzanji, Sintot Puror, Tiba, anak maning recommended banget Syekh Ibnu Hisham alane Sirah Nabawiyah, mangga dipelajari. Yang kedua disiplin ilmunya namanya apa? Asy-syama'il, mempelajari karakteristik fisiknya, psikisnya Rasulullah. Rasulullah umure, hidungnya seperti apa, giginya seperti apa, pipinya seperti apa, jidatnya seperti apa, giginya, terus apa tangannya, terompahnya, itu ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa arda. Silakan dipelajari. Yang ketiga namanya ilmu Al-Khasa'is. Jadi yang jarang Al-Khasa'is jarang. Ada kitabnya Al-Khasa'is Kubro Imam Jalaluddin As-Suyuti. Anak-anak sing lebih anak-anak muji saudara Kanjeng Nabi. Alane Syekh Yusuf An-Nabhani pakai H.
sendalnya Rasulullah itu lebih mulia daripada Sayyidina Jibril. Bisa bandingnya ulang-ulangan. Jadi kita cepat-cepat balik ini. Didiklah anak-anakmu supaya bisa mencintai nabimu. Ningkono memakai kata hub. Adibu auladakum ala salasi khisal hubbi nabiikum. Bapak Ibu, bahasa Arabnya percintaan itu bahasa Arabnya mahabbah, pengasihan. Jadi baik macam pakai kode pengasihan. Amalan pengasihan ini itu pola itu susu di official apa? Ya amalan pengasihan itu macam ialah memikir Jawa ini jalan goyang. Bahasa Arabnya pengasihan atau percintaan itu yang mahabbah. Mahabbah itu berasal dari kata hub. Hub itu artinya cinta. Pak, ibu-ibunya belum. Hub itu terdiri dari dua huruf. Yang pertama adalah huruf H dari dalam. Yang kedua adalah huruf Ba bainas syafatain, di antara dua bibir. Berarti cinta itu hak dari dalam, dari jiwa, dari hati. Akan tetapi ketika mau diungkapkan terkunci oleh dua bibir, berarti cinta tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Bahasa Arabnya hub. Coba Bapak Ibu lama ngomong hub elate gerak beli. Hub menang ya? Nah, kenapa? Karena alat untuk bodoh wong ya enak. Alat untuk menipu umat elak, Pak. Alat untuk meraih gombal kenyataannya mah bahasa Jepangnya, bahasa Belandanya pepet. Iya, ya elak itu. Janjinya mengkenen sulaya, lepas bis elak itu, Pak. Iya. Berarti apa? Kenapa ketika kita mengucapkan kata hub, lidahnya tidak bergerak? Karena cinta tidak mengenal yang namanya dusta. Hub itu baru segi asrarul huruf, Pak. Dia dari saya ibu saya Pak Wali Kursi Pak dari Mesir. Ya anak ini ya hub bayaran ini yang wali, Pak. Secara terminologi, apa terminologi kan ada? Istilah pakai surat. Ma huwal hub, al hub huwa mayadanu tabi'ah li'irda'il mahbub. Cinta itu adalah kecenderungan alami untuk menyenangkan sang kekasih, Pak. Jadi singarane cinta ora peduli dheweke sengsara, dheweke rugi, sing penting seneng deleng kekasih tersenyum. Barang sampai deleng rabine istrinya sampai, barang sampai butuh oleh dituruti nyewet beli. Nah, berarti duduk dengan istri demen awake dhewe. Terus sampean pegal pengen dipejeti rabinya dikongkon beli nurut nyewet boten, Pak. Dikaprok. Beli alami itu mana mau nih. Barang mau wadone jelaman teka di duit beli loli nyewet nih wadone. Jadi gambaran cinta alami itu kayak apa? Contohnya kayak wong tua sayang cinta menganak dheweke, Pak. Iya alami. Buktinya apa? Seorang ibu, coba bayangkan ibu itu mengeluarkan 5 jenis air. Ini ruang Facebook ini, Pak, diriwayatkan oleh Facebook. Kita dibaca sih, ayatnya mau Ustaz zaman dong menora. Air yang pertama adalah air ketuban. Apa kuno pada waktu mengandung. Air yang kedua adalah air darah ketika melahirkan. Air yang ketiga adalah air
susu ketika menyusui barang pirang lapas kalian menyusui bocah kan belum tahun anaknya siji lawan anaknya bolu kita yang benar sudah ingat ingat bangga dari ingat sebelum baik insyaallah. Air yang keempat adalah air mata ketika mendoakan putra putrinya. Yang kelima adalah air keringat ketika mendidik, merawat, berjuang untuk kebahagiaan dan kesuksesan putra putrinya. Nah, singawit meteng sirah sampai tekang sirah kuliah dihitung-hitung di anak seselawe miliar. Ayo, bila bekerja, ambil naur di emak langkat sebersih pun sedikit pun tidak terlintas. Alhamdulillah sukses, balas mulia, langkah. Berarti cintanya memboke kita, bapaknya kita, ning anaknya arane cinta alami boten rekayasa. Wong tua beda mening anaknya alami apa maning ibu alam semesta Kanjeng Nabi pasti maha alami. Shallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi disebut ummi. Ummi itu maknanya bukan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ummi dalam lisanul Arab maknanya al-aslul usul, asal usulnya alam semesta, karena alam semesta tercipta dari an-nurul Muhammadi atau al-haqiqatul Muhammadiyah. Awalul makhluqat hiya al-haqiqatul Muhammadiyah wa min tilkal haqiqah khuliqatil awalim. Nah, artinya apa? Makanya mingkunut gini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil. Nah, itu al-aslul usul. Bukan Kanjeng Nabi orang bisa ngaca, orang bisa tulis, itu boleh tafsir berapa, abad berapa itu. Iya. Yang Kanjeng Nabi Fatona cerdasnya luar biasa. Yes, balik maning. Kanjeng Nabi berarti hobi itu adalah cinta. Ana manikmah mahabbah itu berasal dari kata habbah artinya biji atau inti. Karena inti beragama manakala kita mencintai Allah dan Rasulullah. Setelah kita saling mencintai, maka bukan lagi disebut dengan hub, bukan lagi disebut dengan hab, tapi disebut dengan hib, artinya saling mencintai. Ketika saling mencintai tidak ada istilah aku, tidak ada istilah engkau. Aku dan engkau melebur, bahasa term tasawufnya artinya fana, hilang keakuan, hilang keengkauan, yang adalah hanyalah kata kita. Ketika engkau menangis, aku yang pertama kali bersedih. Ketika kamu bahagia, aku yang pertama kali tertawa. Ketika kamu bahagia, aku yang pertama kali bersuka cita. Karena engkau adalah aku adalah engkau. Kita melebur menjadi satu, yaitu kita saling mencintai. Bahasa Arabnya hib. Hub, hab, hib membentuk mahabbah. Atas badan ngaji ini bukan banyak insyaallah. Kenapa kita harus saling mencintai? Karena kalau kitanya saja yang mencintai, dianya tidak mencintai, itu namanya cinta bertepuk sebelah sakit. Yang lebih sakit itu lagi cinta-cintanya malah ditinggal, lagi lagu secin. Kanjeng Nabi itu mencintai kita, sedangkan kitanya ini maksudnya apa? Makanya ummati Sayyidi Ibrahim Al-Qurashi Ad-Dusuki, seorang waliullah papan atas. Di alam arwah beliau pernah berdoa, ya Allah, ya alam arwah ini, ya alam arwah, ya Allah, besarkan tubuhku di neraka
sehingga tidak ada satu celah pun manusia yang masuk ke neraka. Lamun pengen Pak, wong Islam kabeh dulu wong Islam mancing surga kabeh. Kanjeng Nabi pengennya mengkonon Pak. Mung ana takdir, ana qada dan qadar. Kanjeng Nabi beli rela dengan tambas menikah darat kita di mancing neraka beli rela Pak. Asli nikmat. Iya, cuma ada garis ketentuan. Jadi gini, mudah-mudahan lah garis ketentuannya dirubah kabeh. Wis langkah yang pun nanti neraka ada diharapkan. Dia bisa maju, bisa Allah karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Mempunyai talabatul qudrah al-ilahiyah, kekuasaan absolut yang tidak bisa diganggu. Suatu ketika ini hadis sahih Bukhari ceklah. Ini habis Sahih Tadoi, iya Sahih Bukhari yang baca bisa. Rombongan mana? Yes, aja mana? Ada cinta baik, ngantar ngomong saja sakit, enak ada cinta. Ada orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan kiamat? Masya Allah, tak boleh kapan kiamat. Maka dijawab Ustaz akhir zaman. Yang mati bukan jajak. Baru dikaji Nabi tak boleh. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat tiba? Dijawab di kanjeng Nabi pribadi. Tanggal semene, bulan semene, tahun semene, bukan Pak. Kanjeng Nabi orang-orang nangkon. Tapi dibalik namanya. Wis niat apa baik, nanti kiamat wis bakal apa baik. Jawabnya mungkin jawabnya. Saya tidak menyiapkan apa-apa untuk kiamat dengan sholat yang banyak orang, puasa yang banyak beli, sodako sing akeh boten ayo mau pikir ya sholat teh akeh beli terus saya puasa sing akeh beli terus sodako sing akeh beli kayak kayak di tanah di desa Belanda jadi beli kan. Jadi apa ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan apa-apa dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Apa jawabnya kanjeng Nabi? Jawabnya kanjeng Nabi, gombal jare demen buktine mengkono, bullshit omong kosong buktine sholatnya setitik, puasanya setitik, sedekah setitik. Ternyata Bapak Ibu kanjeng Nabi orang jawab mengkono. Tapi apa sih? Walakinni uhibbullaha wa rasulahu, akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasul. Semono sholatnya beli rajin tak diake, puasanya diake, saudara beli diake, ngaku-ngaku dengan Gusti Allah dan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini orang jawab gombal sirah, bullshit sirah, omong kosong beli. Malah jawabnya apa? Anta ma'a man ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah ini maknanya ini Pak. Wong sholatnya beliake, sodakoe beliake, terus siapa kali puasanya beliake, tapi demen kanjeng Nabi, demen Gusti Allah dan kanjeng, dan besoknya bersama kanjeng Nabi. Ternyata tidak ada korelasinya antara banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah dengan cinta kepada Nabi. Langkah hubungannya Pak. Kenapa? Orang yang sholat belum tentu cinta kepada kanjeng Nabi. Orang puasa belum tentu cinta kepada kanjeng Nabi. Jadi dia pun harus kekumpul, dari tupok sini mau Islam. Contohnya mungkin ya, wong sing dipakai tugas ngimami ning Islamic Center, Masjid Islamic Center, tugasnya ngimami bareng ngadani. Belum tentu mencintai masjid, wong tugasnya ngimami dari ngadani. Tapi baru dikatakan mencintai masjid
bagian dulu tugasnya hari tugasnya kula macam akan dari imami mawon, tapi kula seneng di masjid, akhirnya nyapu masjid, ngepel masjid, ana sawang dibersihi, ana sampah ditaruh di tempatnya, baru Pak dikatakan mencintai masjid. Berarti ada amalan lain yang menunjukkan kecintaan kepada masjid. Berarti ada amalan lain selain sholat, selain puasa, selain sedekah yang menunjukkan amalan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Apa amalannya? Memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kita harus memperingati? Jare Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah, malam kelahiran Rasulullah itu lebih mulia daripada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Malam kelahiran Rasulullah itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Apabila Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, maka malam kelahiran Rasulullah lebih mulia daripada 1000 Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya terbaik mungkin ada. Itu ada khotbah Muhammadiyah. Terus ketika nama malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya cuma 1000, enggak sejuta bulan. Terus juga enggak satu-satunya malam. Berarti ada malam yang lebih indah, lebih hebat, yaitu malam kelahirannya Kanjeng Nabi. Sampai diterangkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sampai itu penulisnya Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu itu artinya anak lanang, Katsir itu artinya akeh, berarti akeh anak lanang. Iya, Imam Ibnu Katsir. Iblis pernah menjerit, nangis, teriak sekencang-kencangnya 4 kali cerita. Yang pertama ketika dilaknat. Dilaknat, Pak. Kenapa orang dalam sujud mengkanceng Nabi Adam? Iblis dilaknat orang dalam sujud di Nabi Adam. Bagaimana kalau ada orang Indramayu beli dalam sujud di Gusti Allah? Mereka diceritain. Beli dalam sujud di Nabi Adam dilaknat. Lamun anak umum beli dalam sujud di Gusti Allah, mereka diceritain. Apa katanya dilaknat? Apa ini bahasanya ini? Ya, bikin nama bawah. Terus ketika diusir dari surga. Diusir dari surga kenapa? Karena duweni sifat sombong. Iblis duweni sifat sombong, ali maule ning surga, guru besarnya malaikat. Diusir, Pak. Barang sampean pengen mancing surga sombong, ya kan diceritain itu. Maka Kanjeng Nabi bersabda sallallahu alaihi Muhammad, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada darah setitik sifat sombong, sebutir sifat sombong, sebutir paling cuilik pisan ala sifat sombong jeratinnya kita. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk ning surga. Masyaallah. Berat. Barang ada 4 potensi manusia menjadi sombong. Yang pertama, cara kandato ziyadatul ilm, tambah ilmu. S2, S3, mondok pirang-pirang kita bisa lemah, goblok bisa aku, goblok juga bisa ini. Banyak ini seorang dia memang pintar, ini reama berpotensi sombong, tapi di KP berpotensi arahnya. Arahnya apa? Ziyadatul jah, tambah jabatan, posisinya tinggi gini. Dari RT, RW, camat, bupati, sirama rakyat sejahtera. Bisa jadi sombong.
Kemudian apa lagi ini? Tambah harta, siram sama besu, jepre, yang kau sahabat pirang-pirang kesana, ya betul. Bisa jadi seperti itu. Terus apa lagi? Ziyadatut ta'ah, tambahnya ketaatan pun bisa berpotensi menjadi sombong. Yang mataharinya seborokan sirah, bating, sirah dong. Baca Quran yang kepopulan pasal yang legal dini, cebodoh. Cara tanggal aku one day one juice. Terus cirinya wong sombong, aku ngomong reange, Pak. Sebelumnya anak ini apa ya? Ya kasih bisa baca Quran. Kok kan pas baca Quan bunting reang. Ibu-ibu ini jadi bisa baca Yasin. Kok kan reang bisa baca Yasin kah? Jamiahan langkah mereka. Pas anak kita, pas anak di kurang reang setiap. Maka bahasa Arabnya sombong itu kibr. Korek api bahasa Arabnya kibrit. Satu korek api mampu membakar ribuan pohon, dan satu sifat sombong mampu membakar ribuan amal. Dan sebenarnya kita jempol apa? Jempolnya. Nah, maka apa? Yang aja sombong perang di nangis, iblis menangis ketika diusir di surga. Yes. Iblis pernah menjerit nangis tinggi ketika apa? Ketika Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, jerit nangis. Nah, apa ini? Jangan iblis senang pulang. Dalam kitab Nasaihul Ibad, musuh iblis kan nomor 1 Kanjeng Nabi. Jadi lalu misalnya mulut, beli seneng, nyerang dalil, ya pun beli dipaham kurang. Dipaham, kudu seneng ayo. Sampai anak nih kitab Sahih, hadis Sahih. Abu Lahab itu sudah dinas, Pak, sudah terdaftar, termaktub ning dustur ilahiyah Al-Qur'an. Tabat yada abila abil wa tabut, nama tabut baca apa? Kalau kubro, kalau akbar dari kalau kubro akbar, memang kita kalau akbar, wa tabut, iya, maagna anhu maluhu wa ma sayas lanarong data lahabu. Misdinas Pak Abu Lahab, misdinas pasti masuk neraka. Akan tetapi ketika Kanjeng Nabi dilahirkan happy Pak, seneng, saking happynya membebaskan budaknya yang bernama Sayyidah Suwaibah Al-Aslamiyah. Bebaskan budak larang Pak, larang. Akhirnya Pak, engkau ning akhirat ning neraka setiap hari Senin anak dispensasi. Apa dispensasi? Keringanan, diangkat bari nyedot kita nyedos ini dijemari ini karena banyune barokah seneng menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Berarti merayakan, memperingati kelahiran Kanjeng Nabi kayak kita nanti dalam rangka membebaskan dari siksa api neraka. Insya Allah Pak, masuk surga. Terus iblis pernah menjerit ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Jadi sing beli seneng iblis, lamun anak uang beli seneng ning mulu dan yang kita jangan ada lima. Wis kita bae warga Nahdliyin, warga Rifaiyah, warga Ahlussunnah wal Jamaah harus bakal hukumnya wajib, bukan sunnah hasanah, sunnah apalagi bidah, bukan. Bagi saya wajib memperingati kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah
Berilah mereka peringatan dengan hari-hari Allah. Apa hari Allah? Nangapa bulan Ramadan itu berkah mulia? Karena dulu Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, berkah. Nangapa nisfu Sya'ban mulia? Karena dulu terjadi pergantian kiblat, si Masjidil Aqsa pindah di Masjidil Haram. Akhirnya setiap bulan nisfu Sya'ban berkah. Kenapa bulan Muharram berkah? Tanggal 10 Muharram Nabi Musa selamat, Nabi Nuh selamat, Nabi Musa ini kan Nabi Yunus, Nabi selamat kabeh. Maka 10 Muharram berkah. Mengapa dina Jumat berkah? Karena Nabi Adam diciptakan dina Jumat berkah. Mengapa bulan Maulid Rabiul Awal berkah? Karena harus jawab apa? Kelahirannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bulan Rabiul Awal itu lebih mulia daripada bulan Ramadan, Pak. Lebih mulia daripada bulan Muharram, lebih mulia daripada Asyhurul Hurum. Lebih mulia kenapa? Tanpa Nabi Muhammad bulan Ramadan langka, Pak. Tanpa Nabi Muhammad Al-Quran langka, harus diturunkan Nabi siapa? Tanpa Nabi Muhammad ya. Islam gak langka, Islam gak langka, lama langka Kanjeng Nabi. Bahkan alam semesta langka, Pak, tanpa Kanjeng anak kabeh karena anaknya Kanjeng Nabi. Maka kita wajib bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusianya? Ya Kanjeng Nabi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan adanya Kanjeng Nabi, pasti ditambahkan kenikmatan. Maka tinggi kadarnya kewalian seseorang ditentukan seberapa besar khosois pengetahuan yang kekhususan tentang Kanjeng Nabi diberikan, dan seberapa besar seringnya ketemu karo Kanjeng Nabi dalam keadaan sadar. Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari duwe kitab arane Al-Hikam. Beliau duwe guru arane Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi duwe guru Syekh Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ngomongnya keren, Pak. Law hujibtu an ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adatu nafsi minal muslimin. Seandainya saya terhijab dari melihat Rasulullah seketik mata saja, maka saya tidak termasuk orang Islam. Maknanya setiap detik selalu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Meskipun ini apa ya? Ismail ya. Semoga kita capai sana dan sudah mudah-mudahan bermanfaat. Pemenangnya tambah dikatakan ceritanya, sebab ceritanya khosois menjebak kafe. Iya, mudah-mudahan Gusti Allah meridhoi kita, mengisi hati kita dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi anugerah sehingga kita bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi dan dalam keadaan yakin sadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.